Walaupun unggul di beberapa polling begitu 9%, ada juga yang mengunggulkan 11% sosok Joe Biden dibandingkan Trump. Tapi sebaiknya Joe Biden tidak berpuas hati dengan beberapa hasil-hasil polling tersebut. Kenapa? Kalau kita ingat begitu ke belakang, kala Hillary Clinton juga unggul hampir di semua polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Amerika Serikat. Kenyataan pahit harus ditelan oleh Hillary Clinton kala memang menang secara suara 2,8 juta suara. Tapi sayangnya kalah secara elektoral begitu. Karena kita tahu pilpres atau pemilu Amerika Serikat itu lebih melihat hasil dari electoral college-nya. Kita lihat sebenarnya bagaimana ketika nantinya Biden kalau terpilih program ekonomi apa yang akan diangkat oleh Joe Biden dari Partai Demokrat. Kita ulas di sore hari ini program ekonomi Joe Biden dan juga Demokrat. Kita lihat dulu, tak kenal maka tak sayang, Joe Biden ini lahir di Pennsylvania 20 November 1942. Itu berarti umurnya sudah sekitar kurang lebih 77 tahun. Kalau dia naik jadi presiden, nanti di ulang tahun ke-78 dirayakan di Gedung Putih di Amerika Serikat. Kalau naik ya. Nah, dia berasal dari Partai Demokrat. Ini juga adalah senator dari Delaware. Ini tahun 1973 sampai 2009. Lalu kita lihat lagi dia pernah juga mendampingi Barack Obama menjadi wakil presiden 2 periode 2009 sampai dengan 2017. Dan Biden ini adalah seorang lawyer dan juga politikus ya. Jadi kalau kita lihat memang karirnya lamanya itu di seorang senator. Kita lihat kalau misalnya Biden terpilih sebagai presiden Amerika Serikat bersama dengan Kamala Harris menjadi wakil presidennya, apa yang akan dilakukan? Karena kita tahu pada debat perdana yang menghadapkan Biden dan juga Donald Trump itu layaknya Biden ini adalah antitesa dari Donald Trump. Saling bertolak belakang, programnya juga tidak sama begitu dan ya itu seperti yang saya katakan antitesa, jadi tidak sama dengan Donald Trump. Kita lihat program Joe Biden yang juga ditulis begitu di website resmi dari Joe Biden dan juga Kamala Harris. Jargonnya adalah Made in All of America. Dan dari sisi perdagangan, ini menghindari perang tarif dan juga mendongkrak daya saing dan juga manufaktur Amerika Serikat. Bertolak belakang begitu dari Donald Trump yang kita tahu sangat proteksionis terhadap Amerika Serikat, yang dari sisi perdagangan yang membuat tentunya trade war atau perang dagang dengan China. Jadi bisa dikatakan dari sisi perdagangan jika nanti Biden terpilih, dia akan menghindari perang tarif dan juga mendongkrak daya saing manufaktur Amerika Serikat. Sisi perpajakan ini memperbesar pajak kaum kaya. Jadi bisa dikatakan Biden ini juga sangat berbeda jauh dengan Donald Trump. Karena kita tahu kalau Trump itu menurunkan pajak-pajak ya dari menurunkan menjadi 21%. Sementara kalau nanti terpilih ini Biden akan memperbesar pajak bagi kaum kaya. Kita akan lihat nanti bagaimana hitung-hitungan pajak untuk orang-orang kaya di Amerika Serikat atau korporasi di Amerika Serikat kalau misalnya Biden ini terpilih. Lalu dari sisi kesehatan, Joe Biden lebih memilih untuk melanjutkan program Obamacare ya karena dia pernah juga mendampingi Obama sebagai wakil presiden begitu. Kalau Trump tidak melanjutkan Obamacare, kita tahu ya. Lalu untuk dari sisi perubahan iklim, ini kembali lagi ke Paris Agreement. Jadi kalau Trump itu keluar dari Paris Agreement, sangat antitesa, sangat bertolak belakang, ya berbeda begitu antara Biden dan juga Trump. Lalu dari sisi energi, mendorong energi baru dan terbarukan dan juga sisi infrastruktur itu mengalokasikan dana terutama untuk energi bersih. Jadi memang sangat concern terhadap energi baru terbarukan atau mungkin energi bersih begitu untuk kelanjutan bumi tercinta ini. Kita lihat dari yang paling membedakan sebenarnya kalau kita lihat antara Biden dan Trump kalau dari sisi ekonomi adalah dari sisi pajak. Ini memperbesar pajak kaum kaya. Kita lihat bagaimana hitung-hitungan kalau misalnya Biden terpilih menjadi presiden Amerika Serikat di pemilu November nanti. Kita lihat ya, kita tahu bahwa Biden itu dari Partai Demokrat. Demokrat adalah penganut kebijakan ekonomi pro bagi keluarga yang berpenghasilan rendah dan juga menengah. Jadi utamanya melindungi keluarga-keluarga yang penghasilannya di bawah rata-rata atau mungkin sangat kecil begitu di Amerika Serikat. Nah, dari sisi regulasi sebenarnya untuk Joe Biden dan juga Partai Demokrat ini kurang bersahabat dengan dunia pengusaha karena lebih cenderung melindungi konsumennya. Kalau kita lihat dari sisi hal tersebut. Lalu dari sisi perdagangan yang tadi juga saya sudah katakan, fair trade atau perdagangan yang fair begitu. Jadi tidak boleh ada perang tarif atau perang dagang dan lain-lainnya. Itu berbeda kan ketika Trump naik jadi atau menjadi presiden Amerika Serikat. Trump itu
ya proteksionis terhadap Amerika Serikat. Jadi barang-barang dari Amerika Serikat atau mungkin barang dari luar yang masuk ke Amerika Serikat itu ya harus diberikan pajak yang cukup tinggi begitu. Jadi menurut Trump kalau kita lihatnya ya dia nggak mau rugi lah. Namanya juga pengusaha, hitung-hitungannya cincai, bagus gitu kan. Lalu yang selanjutnya menaikkan PPh badan korporasi menjadi 28%. Kita tahu sebelumnya Trump itu menurunkan menjadi 21%. Jadi kalau nanti Biden terpilih, itu akan dinaikkan kembali 28%. Itu seiring sejalan dengan tadi kan menaikkan pajak korporasi. Kenapa ini dilakukan oleh Biden? Karena kita tahu untuk menjalankan program-program di Amerika Serikat itu membutuhkan duit. Nah, duitnya itu dari pajak. Pajaknya itu diambil dari korporasi sebesar 28%. Nah, itu menurut Biden. Jadi korporasi, orang-orang yang berpenghasilan banyak atau duitnya banyak, ya itu dong yang harus dipajakin atau dimintai pajak lebih banyak ketimbang orang-orang yang berpenghasilan rendah. Nah, lalu ada lagi sanksi bagi perusahaan Amerika Serikat. Sanksinya apa? Itu pajak kurang lebih 15% bagi perusahaan Amerika Serikat yang melakukan produksi di luar Amerika Serikat, tapi dijual lagi barangnya masuk ke Amerika Serikat. Artinya mau menghindari pajak yang sebesar 28% yang berlaku di Amerika Serikat. Jadi dia produksinya di luar, tapi dijualnya masuk lagi ke Amerika Serikat. Biden tidak akan tinggal diam kala itu terjadi. Jadi akan memberikan sanksi bagi perusahaan Amerika Serikat sebesar 15%. Pajak orang pribadi, jangan sedih, ini bakal naik. Karena dari angka 37% begitu untuk saat ini berlaku, pajak orang pribadi akan dinaikkan oleh Biden itu sebesar kurang lebih 39,6%. Jadi untuk orang-orang kaya di Amerika Serikat yang duitnya banyak bos, itu akan mendapatkan pajak orang pribadi 39,6%. Tapi bagi masyarakat atau orang-orang begitu yang berpendapatan kurang dari 400.000 US dollar per tahunnya, itu tidak akan dinaikkan pajak oleh Biden. Apalagi yang dilihat oleh Biden tentunya. Ada lagi yang namanya PPh 21 sama 28%. Jadi kalau misalnya perusahaan itu berada di Amerika Serikat, melakukan produksi di Amerika Serikat dan segala macamnya, itu PPh-nya ya 28%. Jadi tinggal pilih korporasi atau perusahaan di Amerika Serikat mau pajak 28% kalau berada di Amerika Serikat, atau ketika dia keluar atau cabut dari Amerika Serikat tapi kembali lagi mengirimkan barang di Amerika Serikat, kena lagi pajaknya itu 21%. Jadi tinggal pilih korporasi di Amerika Serikat, mau 28 atau 21%. Keuntungannya apa bagi negara-negara berkembang seperti di Asia atau di Asia Tenggara, Vietnam, Indonesia, dan segala macamnya. Kita tahu ya kalau perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat relokasi begitu ya, karena menghindari pajak 28% yang terlalu tinggi, mencari pajak 21% saja, ya mungkin saja masuk ke Indonesia. Karena kita tahu bahwa nilai FDI Amerika Serikat di Indonesia itu ya kurang lebih ada di peringkat 9, angkanya itu sekitar 201,1 juta di semester 1 2020. Jadi harapannya mungkin bagi negara-negara berada di Asia Tenggara atau mungkin negara berkembang, dengan iklim investasi yang baik, itulah Indonesia memperbaiki iklim investasinya, itu berharap kalau misalnya Biden naik dan korporasi di Amerika Serikat lebih memilih yang 21%, itu bakal kena imbasnya. Relokasi perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat akan berpindah produksinya ke negara-negara berkembang. Itu dia bagaimana program ekonomi Joe Biden dan juga Partai Demokrat kalau misalnya Joe Biden terpilih. Kita akan lihat nanti pada Pilpres November mendatang, kurang lebih 2 pekan lagi, kita akan lihat bagaimana hasilnya, apakah Trump masih mampu menduduki kursi presiden Amerika Serikat dengan gayanya yang cukup proteksionis terhadap Amerika Serikat, atau mungkin Joe Biden yang akan naik sebagai presiden yang bisa dikatakan kebijakan-kebijakan dari Joe Biden itu amat sangat-sangat populis. Kita akan lihat nantinya hasil Pilpres Amerika Serikat.